Ah, kenapa semuanya selalu berakhir seperti ini? Sudah ku depo semua yang ku punya. Hal-hal yang kulakukan masih selalu berakhir dengan kegagalan. Asyik, dengan suara itu lagi. Boy, Hei Gabriel, ini sudah 1 minggu sejak aku menagih utang padamu. Sekarang mana uang kontrakanmu? Pak, saya mohon Pak. Saya masih belum ada duit Pak. Tidak ada. Minggu depan. Tidak ada minggu depan. Hari ini udah hari terakhir. Aku kemarin menagihmu, tetapi kau berjanji kau akan melunasinya hari ini. Sekarang kenapa hari ini masih tidak ada solusi? Aku butuh uang itu. Aku membutuhkannya sekarang. Lalu bagaimana kau dengan bayar? Pilihan terakhir, kau harus keluar dari kontrakanku ini. Tapi ini bentar lagi next week loh Pak. Serius Pak. Dasar bodoh! Kau ini sudah terlilit banyak hutang, tapi kenapa masih main game judi online kayak gini? Lalu bagaimana kau membayar semua hutangmu kepadaku? Aku juga tidak suka di kontrakanku ini ditinggali oleh dosa orang judul sepertimu. Pak, aku tahu caraku ini salah. Tapi cuma ini satu-satunya aku dapat uang Pak. Kalau enggak gimana lagi Pak? Kau dapat uang dari sini. Berapa yang kau dapat? 10 juta? 20 juta? Gak ada, kau gak akan dapat sepeser pun dari sini. Kau akan membuat hutangmu semakin banyak. Sekarang urusanku denganmu belum selesai. Aku bisa mempolisikanmu sewaktu-waktu. Tunggu. Masih ada satu cara lagi agar kau selamat dari hutang-hutangmu itu. Gimana Pak? Kasih tahu Pak. Singkirkan tanganmu itu. Apa ini Pak? Ini adalah formulir untuk masuk ke dalam permainan debat. Di situ kau dapat memperoleh banyak sekali uang. Bisa 2 kali lipat dari hutangmu itu. Tinggal isikan saja nama partai di dalam formulir itu dan aku akan memberimu akses untuk masuk ke dalamnya. Kamu boleh memilih untuk tidak mengikuti permainan itu, tapi pikirkan saja sendiri. Kau ingin hidup sengsara atau hidup dengan banyak uang? Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat sudah tercantum dalam formulir itu. Baiklah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih Tuhan. Semoga kau menikmati permainan. Selamat pagi. Tidak usah kita di sini. Mana formnya? Oh iya, benar. Silakan tanda tangan di sini. Maaf, tapi ini demi kerahasiaan Prince. Ini yang terakhir. Sebaiknya kita segera mulai, Dr. Prince. Aku mana? Masin aku. Aku ingin ikut The Birds. Anda ingin mati di sini. Masin aku. Aku ingin hidup. Itulah esensi dari permainan The Bird. Seperti lubang cantik, di mana kamu tidak bisa kembali ke titik asal sebelum kamu melewati. Kecilkan suaramu. Permainan akan segera dimulai. The Purge. Bertahan sampai mati. Ring kematian akan dimulai sebentar lagi. Segala penggunaan kartu spesial dan senjata akan dapat diaktifkan. Nikmatilah, karena sebentar lagi tempat ini akan menjadi kolam darah. Pecahkan suasana hari ini dengan memecahkan pembuluh darah di setiap otak kalian. Kita semua sama seperti bulan purnama yang masih memiliki sisi gelap. Buatlah lebih gelap daripada kegelapan itu sendiri. Demikian pecahnya suasana The Purge, bagaikan pecahnya ombak yang tidak dapat menjelaskan keseluruhan lautan. Sebab kesatriaan berada di atas keabadian. Ia tidak hidup dari ketenaran, melainkan perbuatan. Dengan ini, kegilaan The Purge dimulai. Apaan sih The Birds ini?
Sialan Bob Marley. Ya seperti menjebloskan bukan tendensinya. Tapi kalau dipikir-pikir aku tinggal menangin aja sih makanya. Terus kan aku dapat duit. Lumayan sih buat aku punya. Tapi setelah itu tidak ada lagi saudara aku berikutnya. Hei, kulihat tadi kamu sepanik itu. Apa kamu baru pertama kali mendengar The Beatles? Bagaimana seseorang tidak mengetahui apa yang dia sendiri ingin jalani? Aku pernah sih denger The Beatles, cuman aku nggak nyangka aja. Tadi pas aku nyampe tiba-tiba disekap loh diikat. Sebegitu rahasianya ya permainannya. Berarti ini kali pertama kamu ikutin The Beatles. Ya iya dong. Kalau aku udah pernah ikut tahun sebelumnya, ngapain aku ikut lagi? Pantas saja. Aku tidak melihat wajahmu di tahun lalu. Sebelumnya siapa namamu? Aku siapa? Nama aku Gabriel Marley. Aku Gabriel Marley. Berarti kamu ingin memenangkan permainan ini kan? Ya, tentu saja. Aku butuh uang membayar utang-utangku. Tenang saja, aku bersedia untuk mengeluarkanmu dari tempat ini. Karena aku sudah tahu kunci kemenangan dari permainan ini. Apa itu kuncinya? Jadi, untuk dapat memenangkan permainan ini, kita memerlukan aliansi. Karena dengan kebersamaan, kita memiliki kuantitas yang lebih besar. Dengan itu, kita bisa lebih mendominasi permainan ini dan juga mempercepat dalam pengumpulan kartu ace. Jadi, apakah kamu sudah punya aliansi? Aku ini seperti rusa yang masuk ke kandang singa. Bagaimana mungkin rusa itu meminta semuanya ke rumah kamu? Aku Bersedia kok untuk menjadi satu aliansi. menarik sih, cuman kalau di hari ketiga nanti kamu tidak gabung aku gimana? Justru itu, aku menang karena beraliansi. Sudah aku bilang, aku sudah tahu kunci permainan ini, yaitu adalah dengan beraliansi dan bersama. Sudah lama aku nggak dipercaya oleh orang lain. Tenang saja, aku bisa melihat potensi darimu. Kita bisa memenangkan permainan ini bersama. Baik, terima kasih telah memberiku kepercayaan lagi. Oi Sean, Oi Lex, sini join. Tadinya aku mau nyamperin kamu. ini siapa Sean? Oh ini, Gabriel. Oh, ini Gabriel Marley. Akhirnya kamu keluar juga ya? Sudah. Marley sudah mengeluarkan kesatrianya ini. Aku harap kamu nggak menjadi beban ya. Jadi kenalin, Alex ini Gabriel Marley. Gabriel ini Alex Ferguson. Gue harap kalian bisa. Halo, aku Gabriel Marley. Oh ya, aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Si Elgian sudah mengupgrade dirinya dengan kekuatan yang tidak biasa. Dan rumornya dia telah mengantongi satu kartu ini. Aku pernah dengar sih tentang Eldian ini. Katanya mereka keluarga yang sangat kuat dan licik. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mereka menang. Menurut sejarah, Eldian merupakan bangsa yang tidak pernah kalah. Namun, sempat menghilang selama beberapa dekade. Tapi, sekarang, mereka siap keluar dengan kesatriannya. Berarti Eldian ini yang harus kita dulu. Aku setuju. Bila kita satukan kekuatan, pasti kita menang. Aku sepakat. Kita kalahkan semuanya. Dari 3 menuju kemenangan. Ada baiknya kalau kita di depan umum bersikap normal dan gak bersatu. Tapi kan kita perlu base camp nih buat ikutnya. Gimana kalau nah tempat itu tuh bagus begitu. Baiklah, waktu kita tidaklah banyak. Aku dan Alex akan pergi untuk mencari kartu ace ke gudang senjata. Kau bisa sendiri kan? Tapi jujur aja aku belum ngerti sih apa konsep aku. Pembimbingannya ya. Ya sudah, aku akan jalan bersama dengan Gabriel
Dan kau Alek lanjut mencari kartu es ya. Oke, kalian hati-hati ya. Benar apa yang sudah aku bilang kan? Sepertinya Alek memang tidak suka jika dekat denganmu. Berarti emang beneran Alex sudah keluarga Marley. Asal kau tahu, dulu Marley merupakan musuh bebuyutan dari Ferguson. Dan Alec menganggapmu sebagai orang yang mudah saja dikalahkan di hari ketiga nanti. Dia hanyalah singa yang menunda rasa laparnya untuk menunggu si rusa itu tambun. Gini aja, gimana kalau kita lihat dulu ke depannya gerak-geriknya si Alex. Kalau dia mencurigakan, baru kita. Begitupun denganku. Walau aku baru melihat Alec dan melihatnya baik, dalam permainan ini akan terkuak sifat asli dari seseorang. Jika Alec berani-beraninya mengancam nyawamu, aku tidak akan segan untuk maju. Mari kita menangkap kawannya bersama. Ayo, kita kesana saja. Son. Wah, siapa yang tadi mengatakan diri? Kayaknya aku kenal deh sama Son. Kamu kenalnya? Gak ingat sih, cuman aku tak simpan lah nanti tangan. Wah, apa ini? Ini sudah nangkap biasa. Ini adalah sebuah koordinat. Sebaiknya kamu ngeceknya. Udah, ini aku simpan dulu. Besok kita cari koordinatnya. Iya, sepertinya teman sudah banyak sudah ngejar. Aku tidak menemukan unsur informasi apapun. Kayaknya orang itu memang sangat cold. Iya. Pertama, baik. Apa fungsi dari kartu C? Fungsi kartu C itu dapat digunakan dalam game ini untuk mendapatkan peraturan. Jika Jack Queen King sejenis itu dengan Jack 1, itu bisa mendapatkan peraturan dari master. Aku baru tahu. Memang dari awal game tidak diberitahukan. Untung saja ada aku di sini yang sudah pernah mengikuti The Birds. Baiklah, terima kasih Sean. Aku suruh tertolong. Iya. Dan satu lagi, ambillah gelas ini. Terima kasih ya Sean. Jadi, apa rencana kita selain? Karena hari sudah gelap juga, sebaiknya kita beristirahat sekarang. Kita kembali ke base camp, sekalian kita bertukar info dengan Alec. Ayo. Akhirnya kembali juga ya kalian. Iya, tadi kami sudah teliti. Cuman ya kita tidak mau kata kartu es. Iya sih, aku tahu betapa sulit mendapatkan kartu es. Apalagi kartu es tidak terbuka. Ya sih, aku tadi ngerasa banyak yang udah di jarak orang. Kalau kita masuk dulu aja. Oh iya, Syah, daripada ngomong ini cuma kamu yang pernah jadi teras ya. Untuk kamu Gabriel, kamu bisa saja nggak apa. Oke. Sudah kalau gitu, aku mau explore dulu bentar. Ini sudah malam. Ya, aman aja bos. Dadah semuanya. Hati-hati ya. Yuk. Jujur aku bingung dengan aku. Apakah dia merencanakan sesuatu juga dengan Sean? Apakah mungkin mereka
Kamu sudah bangun? Siapa lo? Mau ngapain lo? Santai. Kenalin, aku Gabriel Marley. Aku menemukanmu tergeletak di tengah jalan tadi. Gue Valentina Martinez. Gue nggak tahu sih kenapa bisa ketemu lo di sini. Tapi thanks ya, gue udah dibantu sama lo. Ya santai. Duduk. Kamu lapar? Enggak, gue nggak sama itu kali. Udah. Kamu lapar kan? Nih, makan dulu. Thanks. Memangnya apa yang kamu lakukan tadi? Kok bisa tergeletak tengah jalan kayak gitu? Ini semua gara-gara si Aldian bukan onar itu. Karena gue perempuan yang berjuang sendirian, dia jadi seenaknya mukulin gue sampai pingsan tadi. Wah, apa-apaan sih Aldian itu, berani sama perempuan doang. Lagian kan nggak boleh nyakitin orang lain sebelum hari ketiga. Ya, gue dipastiin kalau gue dipukulin, gue nggak bakal mati sama dia. Wah, emang kurang ajar sih Aldian itu. Ngomong-ngomong, gue udah main sih? Belum sih. Kalau kamu gimana? Juga belum sih. Tadi juga gue pingsan. Oh iya, kamu kan perempuan. Kok bisa-bisanya melakukan semua sendiri? Ya makanya itu, gue jadi samsak tinju sama Sebastian. Wah, emang biadab permainan ini. Lu ingat dari Marley itu kan? Kenapa baru muncul sekarang? Sebenarnya aku bukan berasal dari keluarganya. Aku akan jujur kepada. Aku adalah putra sulung dari keluarga India. Ya benar, keluarga yang mengagungkan kemuliaan di atas segalanya. Sedari kecil, ayahku sudah mendoktrinku untuk permainan The Purge. Ayahku bilang bahwa The Purge adalah sebuah permainan olimpiade olahraga yang dapat meningkatkan martabat dari keluarga India. Aku selalu dipaksa untuk berlatih fisik. Hingga pernah pada suatu hari, aku dipaksa untuk berlatih 15 jam sehari, hingga membuatku hampir lumpuh. Aku sudah tidak memiliki cita-cita lain, karena emang dari kecil ayahku sudah menyuruhku untuk ikut The Purge. Tidak adil rasanya melihat aku seperti ini, sedangkan anak-anak lain dapat bersekolah dan memiliki cita-cita. Aku selalu dicemooh oleh ayah kandungku sendiri. Hingga pada suatu hari, aku tidak dapat menahannya lagi. Aku kabur dari rumah dan menetap di keluarga Marley, yang merupakan keluarga jauh dari keluarga itu. Karena tidak memiliki uang dan kekuasaan, aku dijadikan pesuruh oleh keluarga Marley, yang dibayar seikhlasnya dan sesuka hati mereka. Lalu karena aku memiliki hutang yang sangat banyak pada keluarga Marley, akhirnya Bob Marley menyarankanku untuk ikut The Purge. Awalnya karena doktrin ayahku, aku mengira bahwa The Purge adalah olimpiade olahraga. Tapi ternyata setelah mengikutinya sendiri, aku baru sadar ternyata The Purge sekejam ini. Bodohnya aku seperti menemui ajalku sendiri. Tapi jika sudah takdir yang membebaskanku ke sini, aku juga rela kok. Mungkin untuk ini tujuan hidupku. Karena aku sudah menganggap konsep kemanusiaan dan kesetaraan adalah dusta belaka. Segala harapan dan tujuan dalam melangkah tiada artinya lagi. Sehingga berada di tempat ini pun tidak membuatku kecewa. Tragis juga hidup loh. Ya, gue juga nggak mau sih masuk ke The Purge. Siapa juga yang mau masuk ke The Purge? Ya, tapi karena gue harus nanggung nama keluarga gue, apalagi adik gue lagi sakit parah. Jadi gue juga harus ngulangin adik gue. Memang sih tujuan kita untuk menang. Tapi aku gak keberatan kok kalau kita mau menang bersama. Mau gak jadi lensiku? Aku hanya ingin melindungi perempuan lain setelah ibuku. Oke lah, kita keluar bareng di sini. Wah, kemana lagi tuh anak? Mau pengkhianat. Kenapa dia masih belum sampai di sampai sekarang? Sudahlah, lebih baik aku mencari kerja saja. Elek, sebelum kamu pergi, aku ingin beritahumu sesuatu. Jadi, dari tadi aku kan selalu bersama dengan Gabriel. Dan aku dapat menyimpulkan, jika dia tidak ingin menang bersamamu. Dia merasa bahwa dirimu tidaklah berguna. Dan dia bisa menang walau tanpa dirimu. Wah, kurang ajar si Marley. Ya sudahlah, aku malah memutuskan tidak berhubungan dengan si Gabriel. Tapi, kamu masih bisa menemaninya sampai hari terakhir sebelum kamu mengkhianatinya. Sudahlah,
Kita hanya bisa punya kendali apa yang bisa kita kontrol. Selebihnya bukan urusanku. Ya sudah, jika itu maumu, aku akan tetap melihat perkembangannya. Hati-hati. Woi Gap, kemana aja kamu? Bikin orang panik aja. Baru aku mencari kamu. Oh, short. Sorry kemarin ngilang, nggak sempat beri kabar. Mana aku ketemu Valentina kan dia tengah jalan ke sana. Cuman karena nggak ada rumah kita dulu ya aku bawa ke pondok terdekat terus istirahat. Kenalin, dia Valentina Martinez. Please, aku mohon masukin dia kalian kita dong. Soalnya dia perempuan yang berjuang sendiri di sini. Lagi pula dia butuh uang untuk pengobatan dia. Ya sudah. Sekalian untuk menggantikan Alex. Alex, maksudnya menggantikan Alex? Jadi gini dia. Kemarin malam, aku kan sempat berbicara dengan Alex kan. Aku sempat berbicara tentangmu. Namun, setiap kali aku menyebut namamu, pasti dia langsung bersifat asing. Ditambah lagi, dia ternyata memiliki escape yang masih dapat mengeksekusimu pada escape nanti. Apa spesialitas dari SPC? Jadi, escape itu digunakan untuk langsung mengubah kartu itu menjadi berdasar eksekusi. Dan itu akan secara mutlak membunuh player yang tersebut. Jadi dari Alex tuh. Dalam kalau gitu, kalau sekarang akan eksekusi Ya, saranku juga begitu. Kau harus mulai jaga-jaga. terima kasih atas informasinya. Tetapi sebisa mungkin aku juga akan tetap melindungi kalian. Aku akan masuk ke dalam aliansi Alex dan Aurora untuk menjadi mata-mata di sana. Baiklah, Sob. Sekarang gimana kalau kita ngunjungi lokasi korban? Tapi aku juga tahu loh. Ini ternyata di bangunan sudah selesai. Kalau gitu, Islam menghubungannya ya dengan kesana. Jadi kalau gitu, tapi nanti yang masuk apa aja ya? Soalnya yang satu ini Sudah sampai di sini saja aku bisa mengantar kalian. Awas kembali pada Alex dan Aurora. Jika nanti ada info terbaru, saling kabar di Facecam ya. Oke. Hati-hati. Tadi ya, kita Sebenarnya aku udah punya aliansi sih sama Alex sama si. Cuma mereka berdua tuh nggak bisa percaya, apalagi si Alex. Soalnya dulu keluarga kami punya masalah. Jadi aku nggak pernah mereka berjalan sesuai apa sampai ke kamu. Ya nggak masalah juga sih. Aku juga bakal mau kalau kadernya ya. Bentar, aku lihat sesuatu. Oh seperti itu gimana? Ya lah, aku tahu. Kenapa berdoa sih? Expover ini kan melambangkan keberuntungan. Ini bisa mencegah kamu dari kematian. Untuk aku ingin melindungi perempuan yang aku sayang. Selain itu, karena aku sudah Ya udah. Terima kasih. kalau gitu aku pergi masuk dulu ya. Hati-hati. Dadah. Sudah, jangan bawa kita sama aku. Ya, nah, itulah yang kamu butuhkan untuk aku mengikuti The First. Sekarang aku sudah sekuat ini, aku sudah sebesar ini, aku sudah tidak cengeng seperti dahulu lagi. Atas apa ini? Gimana kamu jawab? Kau meninggalkan bangsa dan mengikuti
falsafah dan seni. Aku jawab dulu. Tahu apa kamu? Kamu nggak tahu kan rasanya berlatih 15 jam lagi mengorbankan pendidikanmu sendiri demi Depers dan melapor menjadi orang. Kamu nggak tahu kan? Kamu pernah ya melihat padamu? Siapa mau sangat jawab? Aku sudah diberikan harapan pada kehidupan saya. Dulu, saat aku sudah belajar dengan ayah berkata bahwa dia kesal. Aku juga merasa begitu. Jadi, aku di sini banyak yang ingin katakan tentang anak saya. Ya karena Kamu pikir itu cukup untuk menggantikan 10 tahun kemudian prosesnya? sudah, aku ingin menyampaikan tentang anak saya dari ayah kita. Minta maaf. Kamu pikir itu cukup untuk menggantikan waktu untuk 10 tahun prosesnya? Aku yang yaitu lingkungan dari mana terus. Aku anggap saya itu ya. Saya nggak mau kalau ada hubungan. Baiklah, kalau itu baik kita bercerita. Aku akan melindungi dari Allah. Ya paling itu. Gimana kalian tadi? Ke tempat Sebastian, aman? Mau tahu sesuatu yang menarik kan? Apa tuh? Ternyata yang selama ini neror gue, adik gue sendiri, Sebastian. Gue juga gak nyangka ternyata gitu. Terus gimana? Langsung kau hajar kah? Enggak dong. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol, cuman kami bikin kesepakatan kan. Gimana? Sebastian sama gue Gimana? kasih paham dia dikit. Tapi kami ada buat kesepakatan sih. Apa tuh? Nah, kesepakatannya itu dia harus melindungi aku dan cari siapa sama dia. Terus aku juga disuruh melindungi dia dari kamu. Aku? Iya kamu. Tapi ada celah di sini. Dia nggak ngelarang aku buat ngebunuh dia. Bodoh gak? Tepat sekali takdir membawa kita. Lihat apa yang berhasilku dapat. Hah? Kok bisa kamu dapat? Aku diam-diam mengambilnya dari Alex saat dia lengah. Dan aku menuduh Aurora yang mengambilnya. Udah, kalau lu kayak gitu juga bisa langsung ngertiin Sebastian pakai ini tuh. Nah itu dia. Jadi urutannya gini nih. Pertama, ini kan aku dapat SPT nih. Terus aku deketin lah si Sebastian kan. Sampai kita benar-benar akrab. Pas dia lengah, gua. Terus ancaman kita juga terselesai. Sekarang tinggal masalah si Alex. Apakah tidak lebih baik Aurora dulu yang kau bunuh? Jadi, pada saat hari terakhir nanti, aku akan tetap pada aliansi Alex. Sampai Sebastian terbunuh. Sekarang kemungkinan Alex dan Aurora sudah berpisah. Karena tadi putus juga kan. Jadi sekarang Aurora bagaikan rumah tanpa pagar. Tidak ada perlindungan yang siap mencuri rampas kapanpun. Jadi nanti aku akan memancing Alex dan Aurora untuk berpisah. Lalu saat mereka berdua sudah terpisah, kau Valentina dan Gabriel langsung keluar untuk mengeroyok si Aurora. Setelah Aurora mati, barulah Alex jadi hidangan penutup kita. Nah, kalau gini bisa nih kita handle semuanya. Gue handle si Sebastian, lu handle Alex mau. Bisa lah kita menang dapat sini. Ya udah, kalau itu tuh kita bisa tinggal bilang gitu. Itu ya kira-kira. Jadi demi kelancaran rencana ini, aku kembali dulu pada buku Alex. Nah, tuh.
Tapi harus diingat ya, pokoknya Alex yang terakhir kita. Ya sudah, aku kembali ke Alex dulu ya. Sebelum Alex tambah sulit ya. Oh iya, ini XP, jawaban kau. Besok pagi kita matangkan rencana untuk yang terakhir kali ya. Sekalian mengupdate informasi terakhir kalau ada. Ya, sukses untuk besok ya. Sudah. Aku ke tempat Alex dulu ya. Nanti. Hati-hati kalian. Bangun. Apaan? Keadaan sekarang udah runyam banget cuy. Sekarang Alex dan Aurora memilih untuk bersatu dan mereka mulai mencurigaiku. Tetapi tenang, aku akan tetap tidak melakukan pergerakan yang mencurigakan. Kalau gitu kita harus bersatu dong buat bunuh Alex sama Aurora. Rencananya masih sama. Pertama Sebastian dulu. Lalu setelah kamu berhasil membunuh Sebastian, jarahlah semua barang-barangnya. Karena pasti di situ berisi barang-barang berharga. Mengingat dia adalah pemain dengan progres tercepat di sini. Kalau gitu, berarti Valentina, kamu mending sembunyi dulu sampai Alex sama Aurora terpisah. Aku akan jadi umpan untuk Alex. Nah, setelah Alex sibuk menjarku, baru kamu dan Sean keluar. Keluar aja orang. Tapi ingat ya, Alex harus jadi dengan produktif. Oh iya, tapi kalian harus waspada. Karena sekarang Alex mempunyai Ace Diamond. Emangnya apa yang bisa dilakuin sama Ace Diamond? Aku tidak tahu rencana pasti mereka. Cuman yang aku tahu adalah Ace Diamond bisa membeli apapun kepada Game Master. Bahkan, membeli hukum pun dapat terlaksana jika menggunakan Ace Diamond. Jadi, waspadalah kalian. Baiklah kalau gitu. Sean, sebaiknya kamu kembali sekarang sebelum Alex dan Aurora tambah curiga. Terima kasih Sound atas infonya. Ya, makasih ya Tuhan. Ya, sekalian aku mohon pamit ya. Takutnya mereka tambah curiga. Sampai bertemu kalian di jam 12 di medan penyucian. Ingat, jangan mati di awal ya kalian. Sukses untuk nanti. Valentina, ini mungkin akan jadi kali terakhir kita dapat bertemu sebelum penyucian The Birds. Aku harap personalitasmu setelah ini tidak berubah, karena aku pun tidak memakai topeng dalam hubungan kita. Aku merasa setiap detik dalam hubungan kita begitu spesial. Jadi mari kita menangkan The Birds bersama. Gua pokoknya nggak mau ya sampai gue menang sendirian. Pokoknya kita harus menang bareng-bareng. Baiklah, aku pergi ke tempatnya Sebastian dulu ya. Sorry ya, gue malah jadi beban lo aja. Memangnya siapa yang merasa terbebani? Aku justru senang bisa bertemu denganmu. Mungkin kata makasih aja juga nggak bakalan cukup buat ngebales perbuatan baik lo. Jaga dirimu baik-baik ya. Iya. Nah, kita mereka di sana. Aku tangani Alex dan Aurora, lalu kau tangani Sean. Kita akan bagi tugas. Sama kau backup aku di belakang. Siap, makasih. Oke. Kamu akan maju pancing dan aku akan cover kamu dari samping. Baiklah. Announcement kepada seluruh pemain. Gabriel Marley mengaktifkan kartu Ace Spade. Kita bahkan belum bertemu dengan musuh. Sebastian. Kamu tuh seperti burung unta yang selalu melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah. Kamu terlalu fokus sama kekuatanmu sendiri dan gak menyadari setitik kesalahan. Justru setitik itulah yang akan berguna. Announcement kepada seluruh pemain. Sebastian Eldian telah tereliminasi. Announcement kepada seluruh pemain. Sean Smith telah tereliminasi. Announcement kepada seluruh pemain. Alex Ferguson telah mengaktifkan Ace Diamond dengan penambahan aturan. Semua announcement dalam game Bahkan dinonaktifkan. sesama aliansi pun tidak dapat saling melindungi. Sungguh ironis. Selama ini kalian beraliansi. Aku tahu akan potensiku yang bisa menghancurkan kalian. Hingga kau berlindung di bawah kepak Shaun.
hingga menembus langit dan merusak pertemanan kalian. Sean, mengapa engkau mengkhianati? Harusnya engkau beraliansi denganku yang bisa melindungimu. Sean, sebenarnya aku sudah menaruh curiga kepadamu, tapi aku hanya butuh satu bukti untuk membunuh seorang yang sudah kuanggap saudara. Sungguh menyedihkan seperti seekor rusa yang melihat musuh ditembak oleh pengkhianat. Bisa-bisanya seorang pengkhianat memilih maju sini. Aku ingin melindungi kau, Kafir Morfling. Lo udah gila ya? Lo ngelihat mereka berdua, lo sendirian. Gak kalah power, kalah jumlah lagi, sok-sokan lo. Ya, Valen, aku tahu aku salah. Aku tadi terlalu gegabah. Gue tahu apa yang lo butuhin. Nih, Tapi itu kan kartumu. Kenapa dipakai ke aku? lo lebih butuhinnya. Buat menang cuman ini yang bisa gue lakuin. Makasih ya. Dengan ini, kemenangan sudah dipanah. Maju lo, Gap! Akhirnya kita berhasil. Valen, terima kasih ya sudah menempatkanku di tempat yang tepat. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah mati. Iya, akhirnya kita bisa keluar dari deport sini. Woi, Gabriel, lu kok lama banget sih? Gabriel, itu siapa? Woi, apa-apaan ini semua? Udah banyak ya pengorbanan yang kita keluarin. Jangan sampai gara-gara dia semuanya hancur. Gabriel, dia penipu, dia bukan Valentine yang asli. Lucu banget sih lo. Gab, lo ingat kan cerita kita buat keluar dari sini bareng-bareng? Gue itu Valentina yang asli. Gue Gabriel, lo ingat kan Explover yang jadi bukti perjanjian kita? Bahkan pencuri kelas bawah pun gak bakal lupa ngebawa obengnya sebelum masuk ke rumah pencuriannya. Gab, please Gab, gue mohon Gab. Cukup. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi jangan sekali-sekali rusak nama aku dengan Valentina. Aku udah bilang kan, dalam hubunganku dengan Valentina nggak pernah pakai topeng. Begitupun dia. Kalau dia mau deket aku, ya ngapain dia pura-pura? Ingatlah, suatu hari kebohongan pasti akan terbongkar. Entah mengapa, setelah aku sudah lelah dengan semuanya, malah muncul cobaan yang berat kayak gitu. Ya, dalam hubungan mesti banyak cobaan yang kayak gini sih. Tapi kita udah bisa menang sih. Ya, thanks ya udah mau saling ngelindungin. Sekarang saatnya kita nyelesain deport ini. Baiklah. Penambahan peraturan. Deport akan selesai di kata kita 2 Februari. Bodoh. Akulah Sean Smith. Akulah Joker Boklar. Seperti si Boklar yang berkata, aku pun menawarkan banyak keahlian sehingga orang mau kita dengar.
seperti si Hofnar yang berbakat. Dia menjadi bisa dipercaya dan bebas keluar masuk kerajaan. Aku pun menjadi dapat dipercaya dan bebas keluar masuk dari satu aliansi ke aliansi yang lain. Tetapi banyak orang yang menganggap Depart sebagai musuh mereka. Sehingga mereka sampai tidak sadar dengan esensi dari sebelumnya. Demikianlah aku lebih mudah untuk menghancurkan kau, baik dari dalam maupun dari luar. Demikianlah aku menjadi the last one standing di Depart. Kenapa kau baru memberitahukannya? Hei, datang pencuri yang memberitahukan kepada penghuni rumah. Ia ingin membobolnya. Penghuni kau palsu ternyata. Semua sudah ku setting dari awal. Bahkan dari permainan Depart dimulai. Pertama, aku hanya ingin aliansi yang beranggotakan aku dan kamu. Jadi, aku sengaja memisahkanmu dengan Alex. Tenang saja, aku tidak membuat luka yang fatal padamu. Sehingga kau bisa menyimak kebengisanku sampai akhir. Kedua, di saat aku tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa mendekati Sebastian adalah kamu, aku melakukan trade dengan Alex. Hei, satu-satunya cara untuk membunuh Sebastian adalah dengan orang terdekatnya, yaitu Gabriel. Tetapi SPT-nya yang untuk Gabriel. Aku sudah sangat dendam dengan Marley. Emangnya apa yang membuat si Marley lemah itu dapat mendekati Aldian? Dia adalah teman dari si Aldian. Tidak peduli. SPT-nya yang untuk Marley. Apa gunanya SP jika nantinya kamu dibunuh oleh Sebastian sebelum kamu bertemu dengan Gabriel? Sudah, Lex, turunkan egomu. Jika sekarang saja Sebastian sudah menguasai permainan, bagaimana dengan hari ketiga nanti? Sudahlah, aku akan memberikan SPT. Lalu bagaimana kita membunuh si Marley itu? Aku ada ide. Lihat ini. Hei yo, kamu udah pakai kartu Joker? Seperti yang kalian tahu, aku beraliansi dengan Gabriel. Aku adalah orang pertama yang membuatnya merasakan cinta dan kasih. Dan kau tahu apa yang membuat orang yang barusan merasakan cinta dan kasih itu menjadi gila? Adalah dengan mengambil orang yang membutuhkannya. Jadi, seperti yang kalian tahu, selama ini aku beraliansi dengan si Gabriel. Aku adalah orang pertama yang membuat Gabriel merasakan cinta dan penerimaan. Jadi, pada hari ketiga nanti, kita akan membuat skenario jika kalian membunuhku. Dengan Gabriel melihat aku terbunuh, dia pasti akan langsung bertindak gegabah karena emosinya sudah meledak-ledak. Dengan ini, kalian mudah saja untuk membunuhku. Tapi announcement Papa terbunuh juga tidak akan ada. Bagaimana kita bisa melihat Gabriel kalau saya telah terbunuh? Siapa yang bilang jika S-Diamond hanya dapat menambah satu aturan itu? Kita tinggal menambahkan announcement Shaun tereliminasi. Lalu barulah kita menambahkan aturan lagi. Ini cemerlang. Dengan ini kita akan berjalan dengan baik. Ini bagus. Nah, ini kita akan melakukan purge. Kalau baru menyadarinya sekarang. Dan satu lagi, di saat aku menggunakan kartu Joker, di situ aku tidak mengambil identitas, melainkan Valentina. Orang kedua yang membuatnya merasakan cinta dan kasih.
tahu di saat kamu melihat terbunuh, semua rasa cinta dan kasih itu pasti akan mengkerucut pada orang terakhir, yaitu adalah Valentina. Aku keluar dari rerumputan dengan musuh Valentina tanpa diketahui oleh Alex dan Aurora. Lalu aku membantumu dengan Ace Clover. Dari mana kamu mendapatkannya? Pada hari ketiga, aku datang lebih pagi lalu mengambil Ace Clover itu. Tetapi tetap ku tepati kan janji kau dan Valentina, yaitu untuk melindungi satu sama lain. Jadi kamu, sedangkanku sebagai pionmu. Aku hanya perlu melihat dari belakang sambil melihat Alex dan Aurora mati. Tetapi setidaknya bukan aku yang menancapkan tusukan terakhir yang membuat mereka mati. Pion yang berguna adalah pion yang bisa mengalahkan pion, gajah, benteng, dan bahkan ratu. Tapi pion yang bodoh adalah pion yang ketika sudah mencapai ujung papan dan berubah menjadi ratu, dia merasa diri paling kuat sehingga tidak sadar akan siapa yang dilawannya dan membuatnya mati sia-sia. Kejam kau, Xiao. Tidak ada yang istimewa dari dilahirkan. Bagian besar dari alam semesta kita ini hanyalah kematian, tidak lebih. Setiap kelahiran di alam semesta ini hanyalah sesuatu yang tidak berarti. Kematian adalah hal yang normal. Jadi untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup dengan standar yang nihil? Sekarang aku tanya padamu, siapa yang menentukan standar keadilan? Tidak ada. Karena sejatinya keadilan adalah konsep subjektif. Satu-satunya kesetaraan dalam manusia adalah kematian. Demikianlah kemenangan di tanganku. Tapi aneh rasanya. Kenapa countdown permainan selesai belum dimulai? Atau jangan-jangan Dasar pencuri lo, mati lo. sebelah sini. Tegaklah aku. Aku tidak tahu apakah takdir memilihku atau tidak. Tetapi jika takdir memilihku, aku akan selamat dan layak untuk hidup. Pada akhirnya kematian ketika sebagai permukaan dari tangan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gimana aku? Aku sudah jadi dewasa. Selamat datang kembali. Lo layak untuk hidup. Kalau aku hidup, apa gunanya kalau kamu meninggalkanku? Bangun Valentina! Valentina! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ketika seseorang mencapai batasnya, 1. mereka tidak bisa lagi berusaha payah dengan argumen atau pertimbangan moral. Mereka hanya memiliki motif hidup yang tidak termotivasi. Di puncak keputusasaan, hasrat terhadap hal absurd adalah satu-satunya jawaban. Ketika semua alasan seperti moral dan agama tidak lagi menjadi pedoman, seseorang hanya bisa bertahan dengan berhubungan pada hal-hal absurd yang menirukan ilusi kehidupan. Pada akhirnya, aku hidup dengan tidak percaya dan kata-kata Selamat atas kemenanganmu.
Gabriel Marley.